Sebelum cerita dimulai, silahkan komen dari daerah mana kalian mendengar cerita ini. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe agar aku temani semakin berkembang. Ingin memiliki fleksibilitas waktu yang lebih besar dan mencoba membangun sesuatu sendiri dari rumah. Sari percaya ia memiliki keterampilan dan kemauan keras untuk berhasil. Ia memulai sebuah usaha kecil-kecilan secara daring, menjual berbagai produk kerajinan tangan yang dibuatnya sendiri, dan juga mengambil pesanan jasa penulisan artikel. Budi, suaminya, adalah seorang pria yang baik hati dan pengertian. Ia sepenuhnya mendukung keputusan Sari untuk bekerja dari rumah. Budi melihat bagaimana Sari bersemangat dengan usahanya, bagaimana ia menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptop, dan bagaimana ia dengan teliti mengatur segala sesuatunya. Bagi Budi, yang terpenting adalah Sari bahagia dan merasa produktif. Ia tidak pernah menuntut Sari untuk memiliki penghasilan tetap atau bekerja di luar rumah. Dukungan Budi adalah pilar utama yang membuat Sari bertahan di tengah situasi yang terkadang sulit. Sumber kesulitan utama bagi Sari adalah Ibu Lastri. Wanita paruh baya itu memiliki pandangan yang sangat kaku tentang peran seorang istri. Baginya, seorang istri ideal adalah yang bekerja di kantoran dengan gaji tetap, atau setidaknya, jika tidak bekerja di luar rumah, ia harus sepenuhnya mengabdikan diri pada urusan rumah tangga, memasak, membersihkan, dan melayani suami serta mertua tanpa cela. Aktivitas Sari di depan laptop sepanjang hari dipandang Ibu Lastri sebagai kegiatan yang tidak jelas, membuang-buang waktu, dan yang paling menyakitkan sebagai bukti kemalasan dan ketidakmampuan mencari nafkah. Sari, laptop. Terus! Mata itu nanti rusak. Ibu Lastri akan berkomentar setiap kali melihat Sari fokus pada layarnya. Nadanya bukan perhatian, melainkan sindiran. Enak ya, cuma duduk-duduk begitu sudah dapat uang? Uang dari mana? Paling juga uang jajan dari Budi. Tidak malu ya, sudah besar masih minta uang jajan? Sari akan berusaha tersenyum dan menjawab dengan tenang. Sari sedang bekerja, Bu. Ini juga mencari uang. Mencari uang? Yang benar saja. Cari uang itu di luar, di kantor, pakai seragam. Ini kok cuma di rumah, main komputer. Kalau cuma main-main begitu, semua orang juga bisa. Bantah Ibu Lastri, suaranya meninggi. Ia sering mengucapkan kalimat-kalimat ini di depan Budi, berharap anaknya akan terpengaruh dan menuntut Sari untuk berubah. Namun, Budi biasanya hanya diam atau mengalihkan pembicaraan. Setiap kali ada kerabat atau tetangga datang berkunjung, Ibu Lastri tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengadu dengan cara yang halus, namun menusuk. Menantu saya ini betah sekali di rumah. Tidak mau kerja di luar, ujarnya sambil melirik Sari yang sedang menyiapkan minuman. Padahal zaman sekarang, susah loh kalau cuma satu orang yang menafkahi keluarga. Apalagi kalau sudah punya anak nanti. Kebutuhan banyak. Sari mendengar semua itu. Hatinya perih, namun ia memilih diam. Ia tahu berdebat dengan Ibu Lastri hanya akan memperpanjang masalah dan membuat suasana rumah semakin tidak nyaman. Ia menyimpan sakit hati itu sendiri, menjadikannya cambuk untuk bekerja lebih keras. Ia ingin membuktikan, bukan hanya pada Ibu Lastri, tapi juga pada dirinya sendiri, bahwa ia bisa mandiri dan sukses dengan caranya sendiri. Budi menyadari ketegangan antara ibu dan istrinya. Ia seringkali mencoba menengahi. Bu, Sari itu ada usahanya. Sendiri. Lumayan hasilnya. Usaha apa? Main laptop? Itu bukan usaha namanya, Budi. Itu menghabiskan listrik. Balas Ibu Lastri cepat, menolak mengakui pekerjaan Sari. Ia seolah menutup mata dan telinga terhadap realitas bahwa zaman telah berubah dan mencari nafkah tidak harus selalu dilakukan di kantor formal. Baginya, pekerjaan Sari tidak memiliki legitimasi karena tidak terlihat serius menurut definisinya. Budi menghela napas. Ia tahu sangat sulit mengubah pandangan ibunya yang sudah mengakar. Ia hanya bisa menguatkan Sari secara pribadi. Sabar ya sayang, ibu memang begitu. Yang penting, kamu tahu kamu melakukan apa. Aku percaya sama kamu. Kata-kata Budi bagai air sejuk di tengah padang pasir hati Sari. Dukungan suaminya adalah satu-satunya sumber kekuatan yang tak tergoyahkan. Ia akan membalas pelukan Budi dan berbisik, "Makasih, Mas.
Aku akan buktikan aku bisa. Diam-diam, di balik layar laptopnya, Sari bekerja dengan tekun. Ia belajar memasarkan produknya, meningkatkan kualitas kerajinannya, mencari peluang baru untuk jasa penulisannya. Ia begadang demi menyelesaikan pesanan, bangun pagi demi mengurus pengiriman. Setiap rupiah yang ia hasilkan adalah bukti kecil dari kerja kerasnya, bukti yang diam-diam ia kumpulkan. Jauh dari pandangan menghakimi Ibu Lastri, ia tidak pernah menceritakan detail pendapatannya kepada Ibu Lastri. Pertama, karena ia tahu tidak akan dihargai. Dan kedua, entah kenapa, ia merasa ada kepuasan tersendiri dalam merahasiakan keberhasilannya. Ini seperti membangun benteng kekuatan dalam diam, persiapan untuk hari, ketika benteng itu harus dibuka. Hari-hari berlalu dalam rutinitas yang sama. Sari bekerja di depan laptop, Ibu Lastri melontarkan sindiran, Budi berusaha menengahi atau mengabaikan. Ketegangan di rumah terasa seperti awan mendung yang menggantung rendah, siap menumpahkan hujan kapan saja. Sari hanya berharap hujan itu tidak akan menjadi badai yang merusak segalanya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa kesabarannya memiliki batas. Dan batas itu semakin hari semakin tipis. Ibu Lastri tidak hanya meremehkan pekerjaannya, tapi perlahan mulai meremehkan harga dirinya sebagai seorang wanita yang mandiri. Inilah yang paling sulit diterima oleh Sari. Ia merasa direndahkan, seolah keberadaannya di rumah itu hanyalah beban, bukan pasangan hidup bagi Budi, bukan menantu yang berharga bagi keluarga. Perasaan ini terus menumpuk, menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Sari tidak sekadar bermain-main di depan laptop seperti yang disangkakan Ibu Lastri. Ia membangun sebuah dunia kerja sendiri di ruang kecilnya. Awalnya, ia hanya memanfaatkan hobinya membuat kerajinan tangan, seperti bros dari flanel, gantungan, kunci rajut, atau dompet kain perca. Ia memotret hasil karyanya dengan ponsel seadanya dan mengunggahnya ke media sosial serta beberapa platform jual beli daring. Responnya tidak langsung meledak, namun ada beberapa pesanan kecil yang masuk, memberinya semangat. Sari juga menyadari bahwa ia cukup pandai merangkai kata. Ia mulai menawarkan jasa penulisan artikel lepas untuk blog atau situs web. Ia belajar cara mencari kata kunci, menyusun kalimat yang menarik, dan memenuhi permintaan klien dengan tepat waktu. Tarifnya memang belum seberapa di awal, tapi ini memberinya pengalaman berharga dan portofolio yang bisa ia tunjukkan. Untuk mengembangkan usahanya, Sari tidak pelit dalam belajar. Ia mengikuti berbagai webinar gratis tentang pemasaran daring, optimasi mesin pencari sederhana, dan cara meningkatkan kualitas foto produk. Ia membaca artikel-artikel tentang kesuksesan pengusaha daring lainnya, mencari inspirasi dan strategi. Setiap malam setelah Ibu Lastri dan Budi tidur, Sari seringkali masih terjaga, menyelesaikan pesanan, atau merencanakan langkah selanjutnya untuk bisnisnya. Modal awalnya sangat terbatas, hanya dari uang tabungan pribadinya sebelum menikah, dan sebagian kecil uang belanja yang ia sisihkan. Ia harus cermat dalam mengelola keuangan, memisahkan antara kebutuhan pribadi dan modal usaha. Setiap keuntungan yang didapat tidak langsung ia nikmati, melainkan diinvestasikan kembali untuk membeli bahan baku yang lebih baik, peralatan yang lebih memadai, seperti kamera sederhana atau lampu tambahan untuk foto produk, atau untuk biaya promosi kecil-kecilan. Proses ini tidak mudah. Ada kalanya pesanan sepi, membuat Sari cemas dan ragu. Ada kalanya ia mendapatkan klien yang sulit atau komplain. Ada kalanya ia merasa lelah dan ingin menyerah. Namun, setiap kali rasa lelah itu datang, ia teringat cibiran Ibu Lastri. Cibiran itu menjadi bahan bakar, memicu semangatnya untuk membuktikan bahwa ia bisa. Budi tahu Sari bekerja keras, tapi ia tidak tahu seberapa besar kemajuan yang telah dicapai istrinya. Sari memang sengaja tidak menceritakan detail keuangannya kepada Budi. Bukan karena tidak percaya, tapi karena ia ingin kejutan. Ia ingin, suatu hari nanti, ia bisa menunjukkan kepada Budi dan terutama kepada Ibu Lastri, bahwa main laptopnya ini menghasilkan sesuatu yang nyata, sesuatu yang bahkan mungkin lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pendapatan Sari dari bisnis daringnya mulai menunjukkan grafik naik. Pesanan kerajinan tangannya semakin banyak.
bahkan beberapa datang dari luar kota. Klien jasa penulisannya juga bertambah. Dengan tarif yang perlahan-lahan, bisa ia naikkan seiring dengan meningkatnya pengalaman dan kualitas pekerjaannya. Ia mulai memiliki pelanggan tetap yang puas dengan hasil kerjanya. Uang hasil kerja keras itu ia simpan di rekening terpisah yang hanya ia yang tahu. Setiap kali ada transfer masuk dalam jumlah yang cukup signifikan, hati Sari terasa hangat. Ini bukan sekadar angka di layar ponsel, ini adalah validasi atas kerja kerasnya. Bukti bahwa ia memiliki kemampuan untuk mandiri secara finansial. Ia mulai bisa membeli barang-barang yang ia butuhkan tanpa harus meminta uang dari Budi, meskipun Budi tidak pernah keberatan memberikannya. Ia bahkan mulai bisa membantu sedikit-sedikit membayar tagihan rumah tangga tanpa sepengetahuan Ibu Lastri, menyelipkannya diam-diam di antara tagihan lain yang biasanya dibayar. Budi. Ibu Lastri tetap tidak menyadari semua ini. Di matanya Sari, tetaplah menantu pemalas yang kerjanya hanya menatap layar. Ia tidak melihat bungkusan-bungkusan kecil berisi kerajinan tangan yang diam-diam dibawa Sari ke jasa pengiriman setiap beberapa hari. Ia tidak tahu percakapan-percakapan Sari dengan klien melalui aplikasi pesan. Ia hanya melihat Sari duduk di sudut ruangan dengan laptopnya. "Sari, bantu ibu menyapu ini sebentar. Jangan cuma duduk saja," teriak Ibu Lastri dari ruang tamu. "Iya, Bu, sebentar lagi selesai ini," jawab Sari, segera menyimpan pekerjaannya dan beranjak membantu. Ia selalu berusaha memenuhi permintaan Ibu Lastri terkait urusan rumah tangga, meskipun terkadang itu berarti ia harus mengejar target pekerjaan daringnya hingga larut malam. Sari tidak ingin memberi Ibu Lastri alasan tambahan untuk mengeluh bahwa ia tidak becus mengurus rumah tangga. Beberapa kali, Budi mencoba menanyakan, "Usaha kamu lancar, sayang. Kelihatannya sibuk sekali." "Alhamdulillah lumayan, Mas. Ada saja rezekinya," jawab Sari sambil tersenyum misterius. Ia menahan diri untuk tidak menceritakan detailnya. Waktu yang tepat belum tiba, pikirnya. Ia ingin pengumumannya nanti menjadi sesuatu yang mengejutkan dan tak terbantahkan. Di benaknya, Sari sudah membayangkan skenario itu. Skenario di mana ia bisa menunjukkan bukti konkret dari kerja kerasnya, bukti yang akan membuat Ibu Lastri tidak bisa lagi meremehkannya. Ia tahu ini mungkin terdengar dendam, tapi bagi Sari, ini lebih tentang mendapatkan pengakuan dan harga diri yang selama ini direnggut darinya setiap hari. Ia bukan wanita yang hanya menumpang hidup. Ia adalah wanita yang mandiri, yang diam-diam membangun kerajaannya sendiri. Sepotong demi sepotong, rupiah demi rupiah, di balik bayangan sindiran dan cibiran. Setiap kali sindiran itu datang, ia hanya tersenyum dalam hati, mengetahui bahwa kebenaran yang ia sembunyikan jauh lebih besar dari apa yang Ibu Lastri bayangkan. Kesabaran Sari memang menipis, tetapi kekuatannya justru bertambah, dibangun dari setiap tantangan dan setiap keberhasilan kecil yang ia raih dalam kesendirian. Ia siap untuk hari perhitungan itu, meskipun ia tidak tahu kapan dan bagaimana itu akan terjadi. Seiring waktu berjalan, bisnis daring Sari semakin stabil dan menghasilkan pendapatan yang lumayan. Ia sudah bisa memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri tanpa mengandalkan Budi, dan bahkan bisa mulai menabung untuk masa depan. Namun, peningkatan kemandirian finansial ini tidak mengubah perlakuan Ibu Lastri. Sebaliknya, seolah merasa posisinya sebagai pemberi rezeki dalam artian rumah yang ia tinggali, terancam atau diremehkan oleh kemandirian diam-diam Sari, Ibu Lastri justru semakin intens dalam melancarkan serangan verbalnya. Sindiran-sindiran itu tidak lagi hanya tentang Sari yang tidak bekerja. Kini, Ibu Lastri mulai masuk ke ranah pribadi yang lebih dalam dan menyakitkan. "Lihat itu, Sari. Jam segini masih sibuk sama laptopnya. Kapan ngurus suami yang benar? Kapan mikirin bikin cucu buat ibu?" Komentar Ibu Lastri di suatu sore saat Budi baru pulang kerja. Sari sedang menyelesaikan pesanan mendesak. Sari merasa wajahnya memanas. Pertanyaan tentang anak adalah topik sensitif yang belum ingin ia bicarakan secara terbuka, apalagi di depan Ibu Lastri yang seringkali tidak peka. "Sari sedang kerja, Bu." "Mas Budi juga mengerti kok," jawabnya menahan emosi. "Mengerti apanya? Suami itu butuh perhatian, butuh dilayani. Bukan dianggurin karena sibuk sama kerja-kerjaan gak jelas itu."
balas Ibu Lastri, suaranya tajam. Jangan sampai Budi nanti cari yang lain karena kamu tidak becus mengurusnya. Hati Sari mencelos mendengar kata-kata itu. Menuduhnya tidak becus mengurus suami adalah pukulan telak. Ia tahu Budi tidak akan pernah melakukan itu, tetapi mendengar tuduhan tersebut dari ibu mertuanya sendiri sangat melukai. Di lain waktu, saat ada tetangga datang berkunjung, Ibu Lastri dengan sengaja berbicara dengan volume yang cukup keras agar Sari yang berada di ruangan lain bisa mendengar. Anak saya Budi itu kasihan ya. Punya istri kok ya begitu. Bukannya bantu cari uang, malah cuma di rumah saja. Untung Budi gajinya lumayan, jadi masih bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. Kalau tidak, entah bagaimana nasibnya. Sari mengepalkan tangan di balik punggungnya. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ia juga menghasilkan uang, bahkan mungkin lebih banyak dari yang Ibu Lastri pikirkan. Tetapi ia menahan diri. Ia tidak ingin drama, terutama di depan tetangga. Ia masih berpegang pada rencananya untuk menunggu momen yang tepat. Namun, setiap kata tajam dari Ibu Lastri mengikis sedikit demi sedikit sisa kesabarannya. Budi melihat penderitaan Sari. Ia semakin sering menegur ibunya. Bu, sudahlah. Jangan begitu. Sari itu istriku, tanggung jawabku. Aku tidak pernah merasa keberatan, kata Budi suatu kali dengan nada tegas. Kamu itu terlalu baik, Budi. Makanya istrimu jadi malas begitu. Harusnya kamu tuntut dia, suruh cari kerja yang benar. Ibu Lastri tidak mau kalah. Ia merasa kewajibannya sebagai seorang ibu adalah memastikan anaknya mendapatkan yang terbaik, dan di matanya, Sari yang tidak bekerja adalah kekurangan besar. Situasi di rumah semakin mencekam. Sari merasa seperti hidup di medan ranjau, harus berhati-hati setiap saat agar tidak memicu kemarahan atau sindiran Ibu Lastri. Stres mulai memengaruhinya. Terkadang ia sulit tidur, memikirkan kata-kata menyakitkan yang dilontarkan ibu mertuanya. Konsentrasinya saat bekerja pun kadang terganggu. Ada momen ketika Sari benar-benar berada di ambang batas. Suatu pagi, saat Sari sedang terburu-buru menyelesaikan pesanan yang tenggat waktunya sudah dekat, Ibu Lastri tiba-tiba masuk ke kamarnya dan menyuruhnya membersihkan seluruh rumah saat itu juga. Sari, jangan cuma mantengin itu laptop terus. Lihat rumah ini, kotor sekali. Cepat bersihkan sekarang. Perintah Ibu Lastri dengan nada memaksa. Sari mencoba menjelaskan dengan sabar. Bu, Sari sedang dikejar tenggat waktu. Pesanan ini harus segera selesai. Nanti setelah ini Sari bersihkan rumah ya. Alasan saja. Bilang saja malas. Memangnya kerja apaan sih yang sampai segitunya? Lebih penting mana? Rumah bersih atau itu mainan kamu? Ibu Lastri tidak mau mengerti. Ia bahkan menarik kabel laptop Sari, hampir membuatnya terlepas. Sari terkejut dan refleks menepis tangan Ibu Lastri. Bu, jangan begitu. Ini penting. Suara Sari sedikit meninggi, sesuatu yang jarang ia lakukan terhadap Ibu Lastri. Ibu Lastri terdiam sejenak, terkejut melihat perlawanan Sari. Namun, keterkejutan itu segera berubah menjadi kemarahan. Oh, sekarang berani melawan, berani membentak. Mertua, dasar menantu tidak tahu diri, sudah numpang malas sekarang kurang ajar, teriaknya. Sari menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosinya. Ia tidak ingin pertengkaran besar. Sari tidak membentak, Bu. Sari hanya mohon pengertian. Tolong hargai pekerjaan Sari, katanya lirih. Menghargai? Pekerjaan macam apa? Tidak jelas. Lebih baik kamu cari kerja pabrik sana. Gaji jelas. Status jelas. Tidak seperti ini. Tidak ada gunanya. Hinaan itu kembali datang, bahkan lebih keras. Sari hanya bisa diam, hatinya menciut. Ia merasa sangat kecil dan tidak berharga di mata Ibu Lastri. Air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. Tapi ia menahannya agar tidak tumpah. Ia tidak mau terlihat lemah di depan Ibu Lastri. Setelah insiden itu, Sari tahu ia tidak bisa terus-menerus menahan diri. Perasaan terhina dan direndahkan sudah terlalu sering ia rasakan. Ia mulai berpikir bahwa mungkin sudah saatnya ia mengambil tindakan, melakukan sesuatu yang bisa menghentikan perlakuan buruk Ibu Lastri, atau setidaknya memberi pelajaran bahwa ia tidak bisa terus-menerus diinjak-injak.
Rencana pengungkapan rahasia kesuksesannya mulai terasa semakin mendesak untuk dilakukan. Ia hanya perlu menemukan panggung yang tepat, panggung di mana semua orang bisa menjadi saksi, dan Ibu Lastri tidak bisa mengelak atau memutarbalikkan fakta. Beberapa minggu setelah insiden di kamar, undangan arisan bulanan keluarga besar Budi datang. Acara itu selalu menjadi ajang kumpul-kumpul yang dihadiri oleh banyak bibi, paman, sepupu, dan kerabat jauh lainnya. Arisan itu bergilir di rumah anggota, keluarga yang berbeda setiap bulannya. Bulan ini, giliran salah satu bibi Budi yang rumahnya cukup luas. Budi memberitahu Sari tentang undangan itu. Minggu depan ada arisan keluarga, sayang, di rumah Bibi Siti. Kamu mau ikut? Tanya Budi santai. Sari merasa perutnya melilit mendengar kata arisan keluarga. Ia tahu Ibu Lastri pasti akan hadir, dan di tengah keramaian seperti itu, kesempatan bagi Ibu Lastri untuk melancarkan sindiran akan semakin besar. Ibu Lastri selalu senang menjadi pusat perhatian dan seringkali menggunakan momen kumpul keluarga untuk menunjukkan, menurut versinya, keunggulan keluarganya, termasuk dalam hal menantu. Arisan ya... Ibu pasti datang kan, Mas? Tanya Sari ragu. Ya iyalah, Bu Siti kan adiknya Ibu, pasti datang. Kenapa? Kamu tidak mau? Budi menatap Sari, menyadari perubahan ekspresi istrinya. Sari menghela napas. Ia sebenarnya tidak mau menghabiskan beberapa jam mendengarkan obrolan basa-basi sambil was-was menunggu kapan Ibu Lastri akan melontarkan komentar sinis bukanlah ide yang menyenangkan. Namun, ia juga berpikir bahwa menolak datang mungkin akan dianggap tidak sopan atau memberikan Ibu Lastri alasan lain untuk mengkritiknya di belakang. Bukan tidak mau. Cuman, Mas tahu sendiri kan, bagaimana Ibu kalau di acara kumpul-kumpul? Begitu, kata Sari hati-hati. Budi mengerti. Ia menarik Sari mendekat dan memeluknya. Aku tahu, tapi kan tidak selamanya Ibu begitu. Mungkin kali ini tidak akan parah. Lagi pula, ada banyak keluarga lain kok. Kamu bisa ngobrol dengan sepupu-sepupuku, atau istri-istri paman yang lain. Mereka baik-baik kok. Sari berpikir sejenak. Budi benar, tidak semua anggota keluarga Lastri bersikap seperti Ibu Lastri. Beberapa bibi dan paman cukup ramah. Dan ia juga mengenal beberapa sepupu Budi yang menyenangkan. Mungkin tidak seburuk yang ia bayangkan. Lalu, muncul pikiran lain. Bukankah ia sedang mencari panggung untuk pengungkapan rahasianya? Acara arisan yang dihadiri banyak anggota keluarga besar Budi bisa menjadi panggung yang sempurna. Di sana, ada banyak saksi. Apapun yang terjadi, semua orang akan melihat dan mendengar. Jika ia bisa menghadapi Ibu Lastri di depan banyak orang, mungkin itu akan memberikan dampak yang jauh lebih besar daripada pertengkaran pribadi di rumah. Tiba-tiba, firasat buruk yang awalnya ia rasakan berubah menjadi semacam antisipasi yang mendebarkan. Ini bisa menjadi kesempatan, pikirnya. Kesempatan untuk mengakhiri semua cibiran itu sekali untuk selamanya. Oke, Mas. Aku ikut, kata Sari akhirnya. Suaranya terdengar lebih mantap dari yang ia duga. Budi tersenyum lega. Nah, begitu dong. Nanti aku temani terus kok di sana. Beberapa hari menjelang arisan, Sari mempersiapkan diri. Bukan hanya memilih pakaian terbaik yang ia miliki, tetapi juga mentalnya. Ia tahu ia harus kuat. Ia harus siap menghadapi serangan Ibu Lastri, yang kemungkinan besar akan terjadi. Ia juga mulai memikirkan bagaimana cara terbaik untuk mengungkapkan rahasia bisnisnya, jika memang diperlukan. Apakah ia harus menunggu Ibu Lastri menghinanya dulu? Atau ia harus mencari kesempatan untuk berbicara di depan semua orang? Ia memutuskan untuk menunggu. Ia akan melihat bagaimana situasi berjalan. Jika Ibu Lastri kembali melancarkan serangan yang menyakitkan dan memalukan di depan umum, maka Sari tidak akan ragu lagi untuk mengambil tindakan. Ia sudah terlalu lama menahan diri. Batas kesabarannya benar-benar sudah di ujung tanduk. Di sisi lain, Ibu Lastri sangat bersemangat menyambut arisan. Ia sudah membayangkan akan bertemu dengan saudara-saudaranya dan menceritakan perkembangan terbaru keluarganya. Tentu saja, versi perkembangan yang ia ceritakan adalah versi yang menguntungkan dirinya, termasuk kondisi menantunya yang, menurutnya, tidak memiliki pekerjaan yang layak. Ia sudah menyiapkan beberapa kalimat sindiran halus,
namun mematikan yang akan ia lontarkan di tengah percakapan. Ia tidak menyadari bahwa di balik senyum tenang menantunya, ada persiapan matang untuk sebuah konfrontasi yang akan mengguncang acara arisan tersebut. Hari arisan pun tiba. Sari mengenakan pakaian terbaiknya, mencoba tampil percaya diri meskipun hatinya berdebar. Budi menggandeng tangannya saat mereka memasuki rumah Bibi Siti yang ramai. Senyum ramah dari Bibi Siti sedikit meredakan ketegangan Sari, namun saat pandangannya bertubrukan dengan Ibu Lastri yang sedang duduk di salah satu sudut ruangan, perut Sari kembali terasa melilit. Ibu Lastri menatapnya dengan pandangan meremehkan yang sudah sangat familiar. Sari tahu, ini akan menjadi hari yang panjang. Ia hanya perlu bersiap dan menunggu momen yang tepat. Rumah Bibi Siti dipenuhi gelak tawa dan obrolan santai saat Sari dan Budi tiba. Aroma masakan rumahan yang lezat tercium dari arah dapur. Anak-anak berlarian di halaman, sementara para wanita berkumpul di ruang keluarga yang luas, duduk bersila di karpet atau di sofa, membentuk lingkaran arisan. Para pria kebanyakan berkumpul di teras atau ruang tamu yang terpisah. Sari mencoba membaur. Ia menyapa kerabat Budi dengan sopan, tersenyum, dan berusaha terlibat dalam percakapan ringan. Beberapa bibi Budi menyambutnya dengan hangat. Bibi Siti, sang tuan rumah, bahkan memuji pakaian yang dikenakan Sari. "Wah Sari, cantik sekali bajumu hari ini," katanya tulus. "Terima kasih Bi," jawab Sari, sedikit lega. Setidaknya tidak semua orang bersikap seperti Ibu Lastri. Ibu Lastri duduk tidak jauh dari Sari, dikelilingi oleh beberapa saudara perempuannya dan ipar perempuannya. Dari sudut matanya, Sari bisa melihat Ibu Lastri sesekali melirik ke arahnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Sari mencoba mengabaikannya dan fokus pada percakapan dengan orang lain. Arisan dimulai dengan proses pengundian nama. Suasana cukup meriah. Setelah itu, hidangan mulai disajikan. Berbagai macam masakan tersaji di meja makan besar, termasuk bakso yang menjadi salah satu menu favorit di setiap acara keluarga. Saat para wanita mulai mengambil makanan, termasuk semangkuk bakso hangat yang mengepul, percakapan menjadi lebih santai dan menyebar ke berbagai topik. Ibu Lastri, seperti biasa, mulai mengambil alih perhatian di kelompoknya. Suaranya terdengar lebih keras dari yang lain, disengaja agar bisa didengar oleh lebih banyak orang. "Beginilah kalau sudah ibu-ibu ya, kumpul-kumpul begini paling enak," kata Ibu Lastri sambil tersenyum. "Sayang ya, tidak semua menantu saya bisa merasakan kehangatan kumpul keluarga seperti ini." Ia melirik Sari. Sari yang sedang mengambil bakso, di meja makan pura-pura tidak mendengar. Salah satu bibi Budi, sebut saja Bibi Ida, menimpali. "Kenapa begitu Lastri? Menantumu, Sari kan ada di sini?" Ibu Lastri tertawa kecil, tawa yang terdengar hambar di telinga Sari. "Ada sih di sini badannya, tapi pikirannya entah di mana. Sibuk sendiri dengan dunianya," ujarnya. "Maklumlah, tidak biasa bergaul. Kerjanya kan cuma di rumah, main laptop. Kali ini, Sari tidak bisa mengabaikannya begitu saja." Hinaan itu dilontarkan dengan jelas, dan beberapa pasang mata kini tertuju padanya. Budi yang tadinya mengobrol dengan paman-pamannya, juga menoleh ke arah mereka. Sari mencoba tetap tenang. Ia kembali ke tempat duduknya dengan mangkuk bakso di tangan. "Saya memang bekerja dari rumah, Bu. Tapi saya juga senang bisa berkumpul dengan keluarga Mas Budi," jawab Sari sopan, mencoba meredakan suasana. "Bekerja? Pekerjaan apa itu, Sari? Duduk-duduk begitu dibilang kerja?" Ibu Lastri tidak berhenti. Ia seolah mendapatkan panggung yang ia inginkan. Itu namanya pemalas. Tidak mau keluar rumah, tidak mau bersosialisasi. Bisanya cuma menghabiskan listrik dan menumpang hidup pada suami. Suasana di sekitar mereka mendadak hening. Beberapa orang terlihat tidak nyaman mendengar ucapan Ibu Lastri yang terang-terangan menghina menantunya di depan umum. Beberapa yang lain tampak penasaran atau bahkan menikmati drama yang terjadi. Sari merasakan panas menjalar di wajahnya. Jantungnya berdebar kencang. Kata-kata menumpang hidup adalah tusukan yang paling dalam. Ia sudah bekerja keras, menghasilkan uang, berkontribusi pada rumah tangga tanpa pengakuan. Dan sekarang ia dituduh menumpang di depan semua orang. "Bu,
Apa yang ibu katakan itu tidak benar, kata Budi. Suaranya terdengar tidak senang. Ia mulai mendekat ke arah Sari. Diam kamu Budi, kamu tidak tahu apa-apa. Sergah Ibu Lastri, menepis usaha anaknya untuk membela Sari. Ia semakin menjadi-jadi, melihat Sari yang tampak menahan diri, membuat Ibu Lastri merasa di atas angin. Lihat saja penampilannya, tidak terawat, tidak seperti menantu-menantu orang lain yang modis dan aktif di berbagai kegiatan. Ini kerjanya cuma di rumah, jadi ya begitu, penampilannya lusuh. Penghinaan itu kini menyerang fisik dan penampilannya. Sari merasa matanya berkaca-kaca, tapi ia bertekad untuk tidak menangis di sana. Ia menatap Ibu Lastri. Di mata wanita itu ia hanya melihat keremehan dan kebanggaan atas kata-katanya sendiri. Sudah keterlaluan, Bu, kata Sari. Suaranya bergetar, menahan emosi. Ia memegang erat mangkuk bakso hangat di tangannya. Uap panas dari bakso terasa di wajahnya, seolah menambah panas kemarahan di dadanya. Keterlaluan apanya? Memang begitu kenyataannya. Kamu itu memang menantu yang tidak ada gunanya, hanya membebani anak saya. Teriak Ibu Lastri, suaranya semakin keras, menarik perhatian seluruh ruangan. Ia berdiri, menunjuk-nunjuk ke arah Sari, memastikan semua orang mendengar penghinaannya. Sudah numpang di rumah anak saya, tidak ada kontribusi, malas, dan sekarang berani bilang saya keterlaluan? Kamu yang keterlaluan. Sari melihat wajah Ibu Lastri yang memerah karena marah, mendengar kata-kata kejam yang diucapkan dengan lantang di depan puluhan pasang mata. Semua sakit hati, semua frustrasi, semua kemarahan yang terpendam selama berbulan-bulan mendadak meledak dalam dirinya. Batas kesabarannya, yang sudah sangat tipis, akhirnya patah. Ia tidak berpikir panjang. Tubuhnya bergerak sendiri, didorong oleh gelombang emosi yang luar biasa. Dengan gerakan cepat, ia mengangkat mangkuk bakso hangat di tangannya. Waktu seolah berhenti sejenak. Semua mata tertuju pada Sari, yang masih memegang mangkuk bakso hangat. Ibu Lastri masih berdiri di depannya, dengan wajah sombong dan jari yang menunjuk ke arah Sari. Keheningan sesaat itu pecah saat Sari melakukan tindakannya. Dengan kekuatan yang tak terduga, Sari mengayunkan mangkuk bakso itu. Bukan untuk dilempar, melainkan untuk disiramkan. Kuah bakso yang mengepul itu meluncur deras dari mangkuk, mengenai tepat di wajah dan sebagian pakaian Ibu Lastri. Beberapa butir bakso dan mie ikut menempel. Teriak Ibu Lastri terkejut, matanya terpejam dan tangannya spontan menutupi wajah. Panas kuah bakso itu tidak sampai melukai serius karena sudah agak mendingin setelah diambil, tetapi cukup untuk membuat kaget, panas, dan tentu saja basah kuyup dan lengket. Ruangan mendadak riuh rendah. Suara kaget, bisik-bisik, dan seruan tak percaya terdengar dari berbagai sudut. Semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka Sari, yang selama ini tampak pendiam dan sabar, akan melakukan tindakan si ekstrem itu. Sari berdiri tegak, dadanya naik turun dengan napas cepat. Amarah masih membakar di matanya. Mangkuk kosong itu kini berada di tangannya yang bergetar. Ia menatap Ibu Lastri yang kini tampak kacau, dengan kuah bakso menetes dari rambut dan pakaiannya. Ya, saya keterlaluan. Seru Sari, suaranya lantang dan jelas, mengatasi keributan. Ia tidak lagi terdengar bergetar atau takut. Ada kekuatan baru dalam suaranya. Saya keterlaluan karena selama ini diam saja saat ibu menghina saya. Saya keterlaluan karena membiarkan ibu menginjak-injak harga diri saya. Semua mata kini beralih dari Ibu Lastri yang basah kuyup ke Sari yang penuh keberanian yang mendadak. Saya sudah bekerja keras, Bu. Saya tidak hanya menumpang hidup. Lanjut Sari, ia merasa perlu untuk mengatakan, ini sekarang, di depan semua orang. Ini adalah momennya. Ibu bilang saya tidak ada gunanya. Saya menghasilkan uang sendiri, bahkan mungkin lebih banyak dari yang ibu bayangkan. Ibu Lastri, yang masih terkejut dan berusaha membersihkan wajahnya, terdiam mendengar pengakuan Sari. Raut wajahnya yang merah karena marah kini bercampur dengan keterkejutan dan sedikit kebingungan. Apa yang kamu katakan? Bohong. Kamu itu pemalas. Teriak Ibu Lastri,
Meskipun suaranya tidak lagi segarang tadi, lebih terdengar seperti rengekan marah. "Bohong," kata ibu. Tantang Sari. "Tanyakan pada Mas Budi, tanyakan pada klien-klien saya yang tersebar di berbagai kota. Saya punya bukti, Bu. Bukti bahwa saya bekerja, bahwa saya menghasilkan uang, bahwa saya tidak hanya numpang hidup." Budi, yang sudah berada di samping Sari, merangkul bahu istrinya. Ia menatap ibunya dengan tatapan kecewa namun juga tegas. "Sari benar, Bu. Sari sudah lama bekerja keras dari rumah. Penghasilannya lumayan. Dia tidak pernah numpang hidup." Pengakuan Budi menguatkan kata-kata Sari. Beberapa kerabat yang mendengar percakapan itu mulai saling berbisik. Mereka melihat kejujuran di mata Sari dan dukungan di sikap Budi. Ibu Lastri terlihat semakin kehilangan kendali. Ia tidak siap menghadapi perlawanan terbuka seperti ini, apalagi di depan banyak orang. Selama ini ia selalu berhasil membuat Sari terdiam atau menarik diri. "Tidak mungkin. Kamu pasti sudah mencuci otaknya, Budi." Tuding Ibu Lastri mencoba mengalihkan kesalahan. "Tidak ada yang mencuci otak siapapun, Bu," jawab Budi tenang tapi tegas. "Sari punya usahanya sendiri. Itu fakta. Ibu saja yang selama ini tidak mau melihat." Sari merasa lega setelah meluapkan emosinya dan mengucapkan kebenaran. Ada beban besar yang terangkat dari dadanya. Ia tahu tindakannya menyiram Ibu Lastri dengan kuah bakso itu ekstrem dan mungkin terlihat buruk di mata sebagian orang. Tapi, ia tidak menyesalinya. Itu adalah reaksi spontan dari seseorang yang sudah didorong hingga ke batas kemampuannya. Ia telah dipermalukan, diremehkan, dan harga dirinya diinjak-injak berulang kali. Sekarang ia yang membalikkan keadaan. Ia yang membuat Ibu Lastri terkejut dan terdiam. Setidaknya untuk sesaat. Suasana di ruang arisan masih sangat tegang. Semua mata masih mengamati drama keluarga yang baru saja terjadi. Sari berdiri tegak di samping Budi, siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Ia sudah memutuskan untuk tidak lagi menjadi menantu pendiam yang hanya bisa menahan diri. Ia adalah Sari, wanita mandiri yang berani membela dirinya sendiri. Setelah momen keheningan yang canggung, keributan mulai kembali. Kali ini bukan riuh rendah obrolan santai, melainkan bisik-bisik dan komentar yang terdengar jelas. Beberapa orang tampak kaget dan mencibir melihat tindakan Sari yang dianggap kurang ajar terhadap mertua. Namun, yang mengejutkan Sari dan Budi, lebih banyak yang justru menunjukkan raut wajah simpati dan bahkan dukungan. Seorang wanita paruh baya, yang Sari kenal sebagai salah satu tetangga dekat Ibu Lastri, sekaligus kerabat jauh Budi, sebut saja Ibu Aminah, maju selangkah. Ia menatap Ibu Lastri dengan tatapan prihatin, lalu beralih ke Sari. "Aduh, Lastri, kenapa bicara begitu pada menantu sendiri?" "Kasihan Sari," kata Ibu Aminah. Suaranya lembut namun terdengar oleh banyak orang. Ibu Lastri, yang masih sibuk membersihkan sisa-sisa kuah bakso dari wajah dan rambutnya dengan tisu yang diberikan seseorang, menoleh dengan tajam. "Apa maksudmu, Aminah? Dia yang kurang ajar padaku. Berani-beraninya dia." "Lastri, tapi kata-katamu tadi memang sangat menyakitkan," timpal wanita lain. Yang Sari ingat adalah sepupu Ibu Lastri. "Aku juga sering dengar kamu bicara begitu tentang..." Sari meremehkan dia terus-menerus. Perlahan tapi pasti, suara-suara lain mulai bermunculan. Mereka bukan membela tindakan Sari menyiram kuah bakso, tetapi lebih kepada mengakui bahwa perilaku Ibu Lastri memang seringkali berlebihan dan tidak menyenangkan. "Iya, benar. Sari itu kelihatannya pendiam, tapi dia anak baik kok," ujar seorang bibi Budi. "Aku sering lihat dia membantu Ibu Lastri juga di rumah, meskipun dia sibuk dengan urusannya. Aku pernah tidak sengaja berpapasan dengan Sari saat dia mengantar paket. Ternyata dia memang jualan online ya," tambah tetangga lain yang hadir. Pengakuan ini semakin memperkuat klaim Sari tentang pekerjaannya. Sari berdiri tegak, mendengarkan semua itu. Hatinya menghangat mendengar dukungan yang tak terduga ini. Ia pikir ia akan dihakimi oleh semua orang karena menyiram mertuanya. Ternyata, banyak orang yang melihat dan tahu bagaimana perilaku Ibu Lastri selama ini. Melihat gelombang dukungan yang mengarah pada Sari,
dan pandangan simpati yang kini tertuju padanya, Ibu Lastri tampak semakin panik dan marah. Ia merasa diserang dari segala arah. "Kalian ini kenapa? Kalian semua membela dia?" teriak Ibu Lastri, suaranya melengking. "Kalian tidak tahu dia ini menantu pemalas, hanya menghabiskan uang anak saya." Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Sari. Ia merasa momennya telah tiba untuk memberikan detail yang lebih jelas tentang kebenarannya, agar tidak ada lagi keraguan. "Maafkan saya jika tindakan saya tadi mengejutkan, Bibi, Paman, ibu-ibu semua," kata Sari. Suaranya kini tenang dan jelas, meskipun masih ada sedikit jejak emosi. "Saya tahu menyiram ibu mertua itu tidak sopan, tapi saya sudah tidak tahan lagi. Setiap hari, setiap saat, saya dihina. Pekerjaan saya diremehkan, harga diri saya diinjak-injak. Dibilang menumpang hidup, dibilang pemalas, dibilang tidak ada gunanya." Ia mengambil napas dalam-dalam. "Saya memilih bekerja dari rumah karena saya punya keahlian di bidang digital dan kerajinan. Saya membangun usaha ini dari nol. Saya belajar sendiri, saya bekerja keras setiap hari, seringkali sampai larut malam, di sela-sela mengurus rumah tangga juga. Saya tidak pernah mengeluh." Sari lalu melanjutkan dengan nada yang lebih percaya diri. "Alhamdulillah, usaha saya sekarang sudah berjalan lancar. Pesanan kerajinan saya datang dari berbagai kota, bahkan ada yang langganan rutin. Jasa penulisan, saya juga sudah punya banyak klien tetap. Penghasilan saya per bulan bisa dibilang lebih dari cukup untuk kebutuhan saya sendiri. Bahkan sudah bisa membantu sedikit biaya rumah tangga tanpa diketahui ibu," ungkap Sari. Pandangannya lurus ke arah Ibu Lastri. Pengakuan ini sontak menimbulkan bisik-bisik yang lebih keras. Jumlah pendapatan memang tidak disebutkan angka pastinya, tetapi kalimat lebih dari cukup dan bisa membantu biaya rumah tangga sudah memberikan gambaran yang jelas. Wajah Ibu Lastri semakin pucat pasi mendengar ini. Ia tidak pernah membayangkan hal seperti ini. "Saya tidak pernah meminta uang jajan dari Mas Budi sejak menikah. Saya punya penghasilan sendiri dari kerja keras saya," tegas Sari. "Jadi, tuduhan bahwa saya menumpang hidup, pemalas, dan tidak ada gunanya, itu semua tidak benar. Saya punya bukti transaksinya, bukti komunikasi dengan klien dan pembeli." Budi mengangguk setuju di samping Sari. "Benar, Bu. Sari itu rajin sekali. Saya saksinya. Dia sering begadang untuk menyelesaikan pekerjaannya." Melihat dan mendengar semua itu, para kerabat dan tetangga yang hadir mulai memahami duduk perkaranya. Mereka melihat Sari yang berbicara dengan jujur dan tulus, dan Budi yang memberikan dukungan penuh. Mereka juga melihat Ibu Lastri yang kini terdiam, tidak mampu membantah fakta yang diungkapkan Sari. Wajahnya menunjukkan gabungan antara kemarahan, malu, dan kalah. Reputasi Ibu Lastri sebagai orang yang seringkali kasar dan suka meremehkan orang lain, terutama Sari, ternyata sudah diketahui banyak orang. Tindakan Sari, meskipun ekstrim, dilihat sebagai puncak dari kesabaran yang sudah habis setelah sekian lama dianiaya secara verbal. Suasana arisan yang tadinya meriah berubah menjadi forum pengadilan tidak resmi bagi Ibu Lastri. Ia tidak lagi menjadi pusat perhatian yang dihormati, melainkan menjadi pihak yang disudutkan oleh kebenaran yang diungkapkan menantunya sendiri, didukung oleh kesaksian diam-diam dari orang-orang di sekelilingnya. Setelah Sari selesai berbicara dan Budi menegaskan kebenarannya, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Keheningan yang berbeda, kali ini dipenuhi oleh pemahaman dan simpati yang mengalir ke arah Sari, dan pandangan menghakimi yang diam-diam dialamatkan kepada Ibu Lastri. Kemudian satu persatu beberapa orang mulai berbicara, bukan lagi bisik-bisik, melainkan pernyataan yang lebih terbuka. Bibi Siti, sang tuan rumah, menghela napas. "Lastri, Lastri, aku sering dengar kamu bicara begitu tentang Sari. Sebenarnya aku kasihan mendengarnya. Sari itu anak baik, nurut, penurut. Kenapa kamu perlakukan dia begitu?" "Iya, Lastri, jangan begitu. Sari itu menantumu loh," tambah Bibi Ida. "Dia sudah berusaha yang terbaik. Harusnya kamu dukung, bukan malah dihina begitu." Seorang paman Budi yang jarang bicara, sebut saja Paman Rahmat, ikut bersuara.
Saya lihat sendiri bagaimana Sari itu telaten. Waktu itu saya ke rumah Budi, Sari sedang sibuk membungkus barang pesanan. Kelihatannya memang serius itu usahanya. Ibu Lastri saja yang mungkin belum mengerti model kerja zaman sekarang. Pengakuan dari Paman Rahmat yang dikenal sebagai orang yang tenang dan tidak suka ikut campur urusan orang menambah bobot pada pernyataan Sari. Yang paling mengejutkan adalah ketika beberapa tetangga Ibu Lastri yang hadir juga mulai berbagi pengalaman mereka. Memang Ibu Lastri itu bicaranya seringkali kasar ya, kalau bicara soal menantunya ini. Seringkali di teras rumah, kedengaran sampai ke rumah saya, kata seorang tetangga. Kasihan Mbak Sari, sabar sekali selama ini. Betul, timpal tetangga lainnya. Saya pikir Mbak Sari memang tidak bekerja, karena Ibu Lastri bilang begitu terus. Ternyata, astagfirullah, tidak baik memang kalau asal bicara merendahkan orang lain. Mendengar kesaksian-kesaksian ini, Ibu Lastri tampak semakin ciut. Wajahnya yang tadi memerah karena marah kini berubah pucat karena malu dan terpojok. Ia tidak menyangka reputasinya di mata orang banyak ternyata tidak sebaik yang ia pikirkan. Selama ini ia merasa berhak mengkritik menantunya sesuka hati, tidak peduli apakah itu menyakitkan atau tidak. Ia pikir orang-orang di sekitarnya akan mengamini pandangannya. Ternyata tidak. Mereka melihat kebaikan Sari, dan mereka juga melihat keburukan perilakunya sendiri. Di tengah semua kesaksian itu, Budi tidak henti-hentinya menggenggam tangan Sari, memberikan kekuatan. Saat ada jeda dalam percakapan, Budi kembali berbicara, kali ini ditujukan kepada semua orang di ruangan itu. Saya mohon maaf atas kejadian tadi, tapi saya ingin semua keluarga tahu. Saya menikahi Sari karena saya mencintainya, karena dia wanita yang baik, cerdas, dan pekerja keras, kata Budi dengan suara mantap dan penuh keyakinan. Saya tahu Sari memilih bekerja dari rumah itu bukan karena malas, tapi karena itu cara yang paling sesuai dengan kemampuannya dan bisa memberikan fleksibilitas. Saya mendukung penuh semua yang dia lakukan. Ia lalu menatap Ibu Lastri dengan sorot, mata yang tegas, berbeda dari Budi yang biasanya sabar dan mengalah pada ibunya. Bu, sudah cukup. Sari sudah berusaha yang terbaik menjadi istri yang baik dan menantu yang berbakti. Ibu tidak seharusnya terus-menerus meremehkan dan menghinanya seperti ini. Apalagi di depan banyak orang. Kata-kata Budi bagai palu yang memukul paku terakhir. Dukungan total dari sang suami di depan seluruh keluarga besar dan tetangga adalah validasi terkuat bagi Sari. Ini menunjukkan bahwa apa yang Ibu Lastri katakan tidak mewakili pandangan Budi sama sekali. Ibu Lastri terdiam. Ia tidak bisa lagi membantah. Semua orang sudah mendengar kebenaran dari Sari, kebenaran yang dikuatkan oleh Budi, dan didukung oleh pengamatan orang lain terhadap perilakunya selama ini. Rencananya untuk mempermalukan Sari di arisan justru berbalik menjadi bumerang yang telak, menghantam dirinya sendiri. Ia yang kini merasa malu luar biasa. Dengan pakaian yang basah dan lengket serta reputasi yang tercoreng di depan keluarganya sendiri dan tetangga. Arisan itu berakhir dengan suasana yang sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi gelak tawa lepas, yang ada hanya keheningan canggung dan bisik-bisik penutup. Banyak yang menghampiri Sari secara pribadi sebelum pulang, memberikan kata-kata penguatan dan pujian atas keberaniannya. Beberapa bahkan diam-diam menyindir Ibu Lastri dengan tatapan atau komentar singkat. Saat Sari dan Budi akhirnya pamit, Ibu Lastri hanya duduk terdiam di kursinya, menolak menatap mereka. Wajahnya masih menunjukkan sisa-sisa kemarahan dan rasa malu. Sari dan Budi pulang dengan perasaan campur aduk. Lega karena kebenaran terungkap, namun juga sadar bahwa insiden ini akan memiliki konsekuensi yang serius dalam hubungan mereka dengan Ibu Lastri. Namun, satu hal yang pasti, Sari merasa jauh lebih kuat dan didukung dari sebelumnya. Ia tidak lagi sendirian dalam menghadapi perlakuan buruk ibu mertuanya. Perjalanan pulang dari rumah Bibi Siti terasa sunyi di dalam mobil Budi. Sari dan Budi sama-sama memikirkan kejadian di arisan tadi. Setelah beberapa saat, Budi memecah keheningan. "Kamu hebat, sayang," kata Budi sambil menggenggam tangan Sari yang ada di sampingnya. "Aku bangga sekali sama kamu. Kamu berani membela diri dan mengungkapkan kebenaran." Sari menatap Budi.
Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Mas. Aku sudah tidak tahan dihina terus. Maaf kalau tindakanku tadi keterlaluan. Tidak. Itu tidak keterlaluan, balas Budi dengan tegas. Kamu sudah sangat sabar, Sari. Jauh lebih sabar dari orang lain. Ibu memang sudah kelewat batas kali ini. Bahkan aku pun terkejut melihat dia bicara sekasar itu di depan banyak orang. Mereka tiba di rumah. Suasana di rumah terasa berbeda. Ibu Lastri sudah kembali. Tampaknya diantar oleh saudaranya. Ia duduk sendirian di ruang tamu, masih mengenakan pakaian yang sama, meskipun sudah dibersihkan seadanya. Wajahnya tampak murung dan penuh kekesalan. Melihat kedatangan Budi dan Sari, Ibu Lastri mendengus. Pulang juga kalian. Senang ya sudah mempermalukan ibu di depan semua orang? Ujarnya dengan nada menyindir, meskipun tidak segarang sebelumnya. Budi dan Sari duduk di sofa di hadapan Ibu Lastri. Budi mengambil inisiatif untuk bicara. Bu, kita perlu bicara serius. Mau bicara apa lagi? Mau menyalahkan ibu lagi? Potong. Ibu Lastri cepat. Bukan menyalahkan, Bu. Tapi ini tentang apa yang terjadi tadi. Dan juga tentang bagaimana ibu bersikap kepada Sari selama ini, kata Budi tenang. Ibu lihat sendiri tadi bagaimana reaksi keluarga lain dan tetangga. Mereka semua melihat bagaimana ibu memperlakukan Sari. Ibu Lastri terdiam. Ia tidak bisa mengabaikan fakta itu. Dipermalukan di depan banyak orang yang selama ini ia anggap menghormatinya adalah pukulan telak baginya. Sari itu istriku, Bu. Pasanganku. Kebahagiaannya adalah tanggung jawabku. Dan selama ini, ibu sudah membuat Sari tidak bahagia dengan kata-kata dan perlakuan ibu, lanjut Budi. Suaranya terdengar memohon namun juga tegas. Sari sudah berusaha yang terbaik untuk menjadi menantu yang baik. Tapi ibu tidak pernah mau menghargainya. Sari menambahkan, Sari hanya ingin diterima, Bu. Dihargai sebagai bagian dari keluarga ini, bukan terus-menerus direndahkan. Ibu Lastri mendengarkan, meskipun raut wajahnya masih menunjukkan penolakan. Tapi ibu kan hanya ingin yang terbaik untuk Budi. Ibu tidak mau Budi punya istri yang pemalas, yang tidak bisa membantu, gumamnya. Masih mencoba membela diri dengan argumen lamanya. Tapi Sari bukan pemalas, Bu. Ibu sudah dengar sendiri tadi. Dia punya penghasilan. Dia mandiri. Suara Budi mulai meninggi sedikit. Frustrasi melihat ibunya masih tidak mau mengakui. Selama ini ibu selalu bilang, ibu melakukan ini demi aku. Tapi apakah ibu tidak sadar? Ibu malah membuat hubungan kami tegang, membuat Sari menderita. Percakapan berlanjut dengan tegang. Budi menjelaskan lagi betapa kerasnya Sari bekerja, betapa ia menghargai usaha istrinya. Sari juga mengungkapkan betapa sakit hatinya mendengar kata-kata Ibu Lastri selama ini. Menjelang malam, suasana sedikit mereda, tetapi belum ada penyelesaian. Budi dan Sari mundur ke kamar mereka, meninggalkan Ibu Lastri sendirian dengan pikirannya. Beberapa hari berikutnya, suasana di rumah terasa dingin. Ibu Lastri jarang bicara, dan jika bicara pun, nadanya masih ketus. Namun, ia tidak lagi terang-terangan menghina Sari di depan Budi. Tampaknya insiden di arisan dan reaksi orang-orang memberikan dampak signifikan padanya, meskipun ia tidak mau menunjukkannya secara langsung. Budi dan Sari berbicara serius tentang masa depan. Mereka menyadari bahwa hidup terus-menerus di bawah tekanan, dan konflik seperti ini tidak sehat untuk pernikahan mereka. Sikap Ibu Lastri tampaknya sulit berubah secara drastis, meskipun ia sudah dipermalukan. Ketegangan akan selalu ada selama mereka tinggal serumah. Setelah berdiskusi panjang, Budi dan Sari sampai pada keputusan yang sulit namun dirasa perlu. Mereka harus mencari solusi untuk keberadaan Ibu Lastri yang terus-menerus menjadi sumber konflik. Mereka mempertimbangkan berbagai pilihan, termasuk pindah rumah, namun Ibu Lastri pasti tidak akan setuju, dan itu akan menciptakan masalah baru. Merawat Ibu Lastri di rumah menjadi sangat sulit mengingat perilakunya yang sudah sangat mengganggu ketenangan dan kebahagiaan mereka. Akhirnya, dengan berat hati, Budi dan Sari memutuskan untuk membicarakan kemungkinan Ibu Lastri tinggal di panti jompo. Ini bukan keputusan yang diambil sembarangan. Mereka memikirkan ini sebagai tempat di mana Ibu Lastri bisa mendapatkan perawatan yang layak,
lingkungan sosial dengan orang-orang sebaya, dan jauh dari sumber stres yang ada di rumah. Bagi Budi, ini juga merupakan cara untuk melindungi kebahagiaan rumah tangganya dengan Sari, yang selama ini sudah terlalu banyak menderita. Budi membicarakan hal ini dengan beberapa anggota keluarga lain yang mendukung mereka, terutama Bibi Siti dan Paman Rahmat. Mereka mengerti situasi sulit yang dihadapi Budi dan Sari, dan meskipun keputusan itu berat, mereka mengakui bahwa itu mungkin jalan terbaik untuk semua pihak, termasuk untuk ketenangan Ibu Lastri sendiri, yang mungkin juga tidak bahagia dalam situasi konflik terus-menerus. Meyakinkan Ibu Lastri adalah tantangan besar. Budi berbicara dengan ibunya dengan sabar namun tegas, menjelaskan alasannya, bahwa ini demi kebaikan ibu juga, agar ibu bisa mendapatkan perawatan dan teman sebaya. Awalnya, Ibu Lastri menolak keras, menangis, dan menuduh Budi dan Sari membuangnya. Namun Budi tidak goyah. Ia menjelaskan bahwa ini bukan membuang, melainkan mencari solusi agar semua bisa hidup lebih tenang dan damai. Ia berjanji akan sering mengunjungi Ibu Lastri. Pada akhirnya, didukung oleh beberapa kerabat lain yang juga ikut berbicara dengan Ibu Lastri. Dan mungkin karena lelah dan merasa terpojok setelah insiden arisan, Ibu Lastri akhirnya setuju, meskipun dengan berat hati dan air mata. Keputusan itu diambil, sebuah konsekuensi langsung dari perilaku Ibu Lastri yang berlebihan dan merusak hubungan keluarganya sendiri. Proses kepindahan Ibu Lastri ke panti jompo berjalan dengan relatif lancar, meskipun diselimuti suasana haru dan perasaan campur aduk. Budi dan Sari menemani Ibu Lastri dan membantu membereskan barang-barangnya. Panti jompo yang dipilih Budi adalah tempat yang bersih, terawat, dengan fasilitas yang baik dan staf yang ramah. Mereka memastikan Ibu Lastri akan dirawat dengan baik di sana. Pada hari kepindahan, Ibu Lastri masih terlihat sedih dan enggan, namun ia tidak lagi memberontak. Saat berpamitan, ia hanya memeluk Budi erat, tanpa bicara banyak pada Sari. Sari menghampiri Ibu Lastri dan berkata dengan lembut, "Semoga Ibu betah di sini. Sari akan sering mengunjungi Ibu." Ibu Lastri hanya mengangguk kaku. Setelah mengantar Ibu Lastri dan memastikan semuanya beres, Budi dan Sari pulang ke rumah. Rumah itu terasa berbeda. Lebih sunyi tentu saja, tetapi juga terasa lebih lapang dan tenang. Beban berat yang selama ini menggantung di udara seolah terangkat. Minggu-minggu pertama tanpa kehadiran Ibu Lastri di rumah terasa aneh. Sari dan Budi harus menyesuaikan diri dengan suasana yang baru. Tidak ada lagi sindiran pagi hari, tidak ada lagi komentar pedas saat Sari bekerja, tidak ada lagi ketegangan di meja makan. Rumah itu benar-benar menjadi milik mereka berdua, tempat di mana mereka bisa bernapas lega dan menjadi diri sendiri, tanpa rasa takut dihakimi. Sari merasa sangat bersyukur atas dukungan Budi. Suaminya tidak pernah goyah sedikit pun dalam membelanya, bahkan di depan ibunya sendiri. Ini memperkuat ikatan antara mereka. Mereka berbicara lebih terbuka, merencanakan masa depan bersama, dan menikmati kedamaian yang sudah lama tidak mereka rasakan. Bisnis daring Sari semakin berkembang pesat. Dengan konsentrasi yang lebih baik dan pikiran yang lebih tenang, ia bisa lebih fokus pada pekerjaannya. Pesanan semakin banyak, dan penghasilannya terus meningkat. Ia tidak lagi merasa perlu merahasiakan kesuksesannya dari Budi, justru mereka sering mendiskusikan rencana pengembangan bisnis Sari bersama. Sari juga mulai bisa menyisihkan sebagian besar penghasilannya untuk tabungan bersama mereka, merencanakan liburan, atau membeli barang-barang yang mereka butuhkan untuk rumah. Ia bukan lagi wanita yang dituduh menumpang hidup. Ia adalah kontributor aktif dalam rumah tangga mereka. Setiap minggu, Budi dan Sari menjenguk Ibu Lastri di panti jompo. Awalnya, Ibu Lastri masih terlihat cemberut, tetapi seiring waktu, ia mulai terbiasa dengan lingkungannya. Ia bertemu dengan penghuni lain yang sebaya, memiliki teman bicara, dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di panti. Budi dan Sari selalu membawa buah tangan dan menghabiskan waktu bersama Ibu Lastri, mendengarkan ceritanya. Hubungan mereka memang tidak kembali seperti sedia kala, tetapi setidaknya konflik terbuka sudah tidak ada lagi. Interaksi mereka lebih tenang, meskipun masih terasa jarak karena luka-luka di masa lalu. Namun, Sari tetap memperlakukan Ibu Lastri dengan hormat sebagai ibu mertuanya. Sari belajar banyak dari pengalaman ini. Ia belajar bahwa kesabaran memang penting,
tetapi membela diri dan harga diri sendiri juga sama pentingnya. Ia belajar bahwa dukungan dari pasangan adalah kunci dalam menghadapi kesulitan keluarga. Dan ia belajar bahwa ia memiliki kekuatan dalam dirinya yang selama ini mungkin tersembunyi. Kehidupan Sari dan Budi kini jauh lebih bahagia. Mereka bisa membangun rumah tangga impian mereka tanpa bayang-bayang kritik dan penghinaan. Sari terus mengembangkan bisnisnya, meraih lebih banyak kesuksesan, yang semuanya ia raih dengan keringat dan kerja kerasnya sendiri. Ia melihat laptopnya bukan lagi sebagai sumber sindiran, melainkan sebagai alat yang membawanya pada kemandirian dan kebebasan. Insiden di arisan memang dramatis dan sulit, tetapi itu adalah titik balik yang diperlukan. Itu adalah momen ketika kebenaran terungkap, dan Sari akhirnya mendapatkan pengakuan serta dukungan yang layak ia terima. Ibu Lastri mendapatkan konsekuensi dari perilakunya, yang mungkin merupakan pelajaran berharga baginya untuk sisa hidupnya. Kini, rumah itu benar-benar terasa seperti rumah, penuh cinta, dukungan, dan ketenangan. Sari duduk di depan laptopnya, menyelesaikan pesanan dengan senyum di wajahnya. Ia bukan lagi menantu yang diremehkan, tetapi wanita mandiri yang bangga dengan dirinya sendiri, didukung penuh oleh suami yang mencintainya. Ini adalah awal yang baru, sebuah kehidupan yang ia bangun sendiri, sepotong demi sepotong, sama seperti ia membangun bisnis daringnya yang sukses. Dan ia tahu, ia akan terus membangun kebahagiaannya, satu hari pada satu waktu.